Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk napas kehidupan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk perlindungan serta kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami di dalam ibadah ini, sehingga hati, pikiran, serta jiwa kami hanya tertuju kepada Tuhan semata. Bawa kami, ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, untuk dapat mengerti firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima perintah-Mu. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan peralatan maupun rekaman yang kami pakai. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah ini kami mau serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat berhimpun kembali dalam ibadah minggu pagi hari ini. Di minggu yang kedua, 8 November tahun 2020. Walaupun kita masih menggunakan media elektronik online, tapi kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan keluarga besar Jemaat GKO Bintaro Jaya. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta dengan tema Tanda Anak-anak Allah bagian yang kedua, percaya. Terambil dari kitab Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 7. Jemaat, sebelum ibadah ini dimulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang berbahagia, saya undang untuk berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Keesaan 4, bait 1 dan 2. Kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawal aja
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pagi hari ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara jemaat, firman Tuhan yang mendasari kebaktian kita hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29, demikian firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat dan pandukan hidupku hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Kristus kau andalanku, sumber hidup yang esa. Kau pulihkan yang sembuh, buta, sakit dan lemah. Ikan suci dan benar, aku ingin berjalan. Walau hidupku cemat, kau penuh anugerah. Jemaat Tuhan, mari sebelum kita mengaku dosa kita selaku jemaat, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk mengaku dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami,
karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Saudara-saudara, sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab beginilah firman Allah dalam Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku, Tuhan, dirimu terlihat penuh kilauan hamba dan suara gunanya. Di dalam dan di luar, si jalan mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 6 dan 7. Demikian firman-Nya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempat berteduh, karena dosaku berat dan kuasa
Saudara, mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu, dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari kitab Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai dengan ayat 7 di bawah perikop pelajaran dan sejarah. Demikian firman Tuhan. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahnya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GKU Bintaro Jaya yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu kedua bulan November dan kita masih membahas kebenaran firman Tuhan tentang tanda anak-anak Allah, yaitu percaya. Artinya hari ini kita akan belajar salah satu tanda bahwa kita disebut anak Allah, kita adalah anak-anak Allah, yaitu ketika kita meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah. Gambarannya sederhana ya, seperti rasa percaya seorang anak kecil ya kepada orang tuanya. Saya ingat dulu ketika saya masih kecil, kalau mama saya katakan, "Non, mari kita ke kota," ya. Kalau kota itu istilah untuk pusat perbelanjaan ya. Itu tanpa berpikir panjang saya akan menerima tawaran itu dengan sukacita. Saya nggak pernah berpikir waktu diajak apakah nanti angkot saya akan dibayar oleh mama saya, atau saya berpikir nanti apakah mama saya akan meninggalkan saya di pasar, atau kalau saya lapar bagaimana. Tidak pernah terpikirkan, karena saya percaya bahwa orang tua saya ya akan melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan saya. Saya percaya kepada mereka. Nah, saudara, itulah rasa percaya yang dimiliki oleh seorang anak. Saya ingat dulu juga kalau kita, ya juga terjadi sampai sekarang ya, anak-anak kita kalau pulang sekolah kan tidak mereka
Mereka tidak pernah memikirkan apakah ada makanan di rumah. Yang ada sih ya normal-normalnya, mereka tahu bahwa orang tua akan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Rasa percaya seorang anak kepada orang tua itu adalah sesuatu yang mutlak, ya. Itu sesuatu yang alami dan itu terjadi otomatis di dalam pertumbuhan kehidupan seorang anak. Mengapa, saudara? Karena kita tahu bahwa kita mengenal, bahkan kita tahu siapa orang tua kita. Kita mengenal mereka dengan baik. Beda ya saudara kalau ya orang tua kita tidak menunjukkan tanda-tanda orang tua yang normal, yang saya bisa katakan demikian. Karena misalnya gitu ya, dia tidak peduli dengan keadaan kita, ya. Bahkan seringkali kita tidak melihat video di mana dia mengasihi kita, tapi yang kita dapatkan hanyalah hukuman, dan itu hukuman yang cukup ekstrim yang kita terima. Ya tentunya hal-hal ini sangat mempengaruhi rasa percaya seorang anak kepada orang tua. Tetapi pada hakikatnya seorang orang tua itu mengasihi anak-anaknya, dan itu yang membuat otomatis anak itu percaya akan kasih orang tua, dan itu membuat dia tidak ragu untuk ada bersama dengan orang tuanya. Saudara, inilah gambaran yang juga kita bisa bawakan itu dalam melihat hubungan antara kita dengan Allah. Kita memiliki Allah yang kita sebut sebagai Bapa, sehingga pertanyaannya, kenapa kita percaya kepada Allah? Ya. Hari ini saya mau katakan ada 2 alasan penting kenapa kita harus percaya kepada Allah. Yang pertama, karena Allah adalah Bapa kita. Dalam sebutan Alkitab itu disebut Aba. Aba itu dalam bahasa Aram artinya ayah atau papa. Sebuah sebutan yang tidak kita kenakan kepada orang yang tidak kita kenal. Yang namanya papa atau ayah, aba adalah seseorang yang berpunya kaitan atau punya hubungan yang penting dengan kehidupan kita. Kita sebut Allah sebagai Bapa karena kita adalah anak-anaknya. Nah, sebutan Allah Bapa atau Aba Bapa itu menunjukkan keintiman kita dengan Allah, dan kita percaya kepadanya karena kita mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam Alkitab, saya ambil salah satu contoh ayat ya yang diajarkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit kepada murid-muridnya, bahkan juga kepada kita. Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Yesus katakan, adakah seorang daripadamu yang kalau anaknya dia memberi batu kalau anaknya meminta roti, ya, ataukah memberi ular kalau anaknya meminta ikan, ya. Dan ayat berikutnya katakan, jadi kalau kamu yang jahat saja tahu bagaimana memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, yang kita kenal dengan Allah yang penuh kasih. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya saudara, kalau kita katakan kita percaya kepada Allah, karena kita punya alasan yang kuat. Dia adalah Bapa kita. Allah adalah Bapa kita yang akan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kalau kita lihat hidup bangsa Israel dalam Mazmur tadi, ya kita baca Mazmur Asaf ya, atau nyanyian pengajaran Asaf, Mazmur 78. Di sana diceritakan tentang sejarah masa lalu hidup orang Israel mulai ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai zaman Raja Daud. Beberapa kali bangsa Israel memberontak, mereka mencobai Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Ya. Peristiwa Laut Teberau, ketika mereka ketakutan, Tuhan menolong mereka untuk melewati Laut Teberau. Ketika mereka bersungut-sungut karena air, di tengah kemarahan pun Tuhan masih memberikan air melalui Musa bagi hidup orang Israel. Bahkan ketika mereka bersungut-sungut selama di padang gurun mereka tidak mendapatkan makanan, Tuhan memberi makan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, hal ini memberikan gambaran bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dia mengasihi bangsa Israel, meskipun juga terkadang kasih-Nya itu dinyatakan melalui hukuman yang Ia berikan untuk menyadarkan mereka
agar mereka tidak hidup di dalam keinginan-keinginan daging mereka. Tuhan menginginkan bangsa Israel hidup dalam ketaatan. Dan saudara, berulang kali kita melihat bagaimana bangsa Israel mereka nyata melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi yang terjadi, mereka masih memberontak. Namun yang luar biasanya adalah janji Tuhan tetap dinyatakan bagi hidup orang Israel. Apa yang pernah Tuhan janjikan kepada Abraham, bahwa dia akan memberkati, dia akan menjadikan bangsa itu sebagai bangsa yang besar, semua Allah genapi dalam kehidupan orang Israel. Saudara, kita percaya kepada Allah karena dia adalah Bapa kita. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Allah, ya sudah jelas kemungkinan atau memang sangat jelas dia bukan adalah seorang anak Allah. Kalau sampai hari ini saya masih percaya kepada Allah, karena saya mengenal dia adalah Bapa yang penuh kasih, dan kasihnya itu tidak pernah berkesudahan. Saudara, kita nggak pernah memikirkan, ya terkadang ini ya, walaupun tidak semua, tetapi terkadang ketika kita sampai di penghujung hari, malam hari, kita langsung tidur dan nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita stres, aduh saya bisa bangun nggak besok pagi gitu ya. Nggak ada. Semua orang yang tertidur malam hari, mereka tidur dan yakin percaya besok pagi akan bangun. Padahal kita nggak pernah tahu apa yang terjadi selama kita tidur. Ya. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kalau bukan karena kasih Tuhan, ya, kita tidak bisa ada sampai seperti kita ada saat ini. Oleh karena itu, mengapa saudara, setiap kali kita membuka mata kita di pagi hari, jangan lupa mensyukuri segala perbuatan ajaib Tuhan. Penyertaan Tuhan selama semalam kita tidur, ya. Bahkan tidak hanya itu, penyertaan Tuhan yang kita alami di sepanjang hari hidup kita. Kita menyaksikan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Begitu juga sebelum kita membaringkan diri kita di malam hari, ya. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan buat dalam hidup kita di sepanjang hari yang sudah kita lalui. Itulah letak tanda bahwa kita adalah anak Allah. Kita percaya kepada Allah, tidak hanya percaya, tapi mempercayakan diri kita, hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Hal kedua yang menjadi dasar mengapa kita percaya kepada Allah, tidak hanya karena dia adalah Bapa yang penuh kasih dan kita adalah anak-anaknya, tapi hal yang paling mendasar yang membuat kita percaya kepada Allah adalah karena kita tahu dia adalah Allah yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Ya. Tuhan yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya, cakrawala dengan semua apa yang ada di dalamnya. Tuhan bisa ciptakan itu dalam sekejap. Tapi Tuhan juga punya kuasa untuk melenyapkan itu dalam sekejap. Artinya apa saudara? Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dan tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Saya ulangi saudara, tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa menandingi kuasa Allah yang kita sembah. Allah yang kita akui, Allah yang mengangkat kita sebagai anak dan kita memanggil dia sebagai Bapa. Ya. Faktor yang seringkali membuat kita tidak percaya kepada Allah adalah karena roh pemberontakan yang adalah benih yang ditaburkan oleh iblis. Ya. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu kebenaran firman bahwa Allah yang kita sembah berkuasa atas segala sesuatu, mengapa kita tidak menyerahkan hidup kita kepadanya? Tuhan bisa mengatur segala sesuatu. Dia punya kuasa untuk itu. Lalu mengapa kita hidup dalam kebodohan? Kita masih memberikan hati kita ditaburi oleh benih pemberontakan dari kegelapan. Kita masih memberikan seluruh kehidupan kita untuk percaya pada apa yang ada dalam dunia ini. Alasan kita percaya kepada Allah karena kita tahu dengan pasti Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu saudara, hal penting yang harus kita lakukan agar kita tetap menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada Allah, hal yang harus kita lakukan hanya satu: berpegang pada firman-Nya. Berpegang pada setiap perkataan Allah yang memberikan perlindungan,
Dan itu tidak hanya dikatakan, tapi kita lihat secara langsung di dalam perjalanan kehidupan kita. Ini juga yang menjadi gambaran dari Mazmur Asaf tadi, ya, pengajaran nyanyian pengajaran Asaf. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 4 itu ada sebuah tradisi lisan tentang sejarah kehidupan bangsa Israel yang diceritakan turun-temurun. Ayat 1 sampai 4 gitu ya. Tadi dalam ayat 1 dikatakan, pasanglah telinga, sendengkanlah telinga terhadap setiap perkataan pengajaran tentang sejarah penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Kemudian ayat 5 sampai 6 dikatakan bagaimana di dalam sejarah perjalanan hidup bangsa Israel turun-temurun ada tradisi memperkenalkan perkataan Tuhan melalui Taurat. Supaya dengan tujuan ayat yang ketujuh, supaya dari generasi ke generasi mereka tetap menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tapi memegang pada perintah-perintahnya. Dan ada peringatan dalam ayat 8, supaya mereka juga jangan mengulangi kesalahan nenek moyang yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Saudara, dalam nyanyian pengajaran Asaf kita melihat ada sebuah tradisi yang sangat baik. Bagaimana bangsa itu diajak melihat semua perbuatan ajaib Tuhan. Bagaimana bangsa itu menyadari status mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Dan bagaimana mereka juga melihat perbuatan-perbuatan Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mendengar dan kita berpegang pada firman Tuhan, pada Taurat Tuhan, itulah cara yang sangat tepat bagi kita untuk percaya kepada Allah. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dan melalui perkataan firman juga pengalaman hidup kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Bapa yang penuh kasih, dan sekali lagi saya katakan kasihnya tidak pernah berkesudahan. Bahkan hal yang nyata Tuhan lakukan kepada kita, yaitu ketika dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Saudara, tidak ada di antara kita yang punya sejarah hidup yang lurus-lurus, ya. Kita semua pernah mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang pahit, pengalaman-pengalaman hidup yang juga dalam tanda kutip buruk, di mana hati kita memberontak kepada Allah, ya. Tapi kita juga pernah punya pengalaman bagaimana kita menyaksikan secara langsung penyertaan dan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Maka saudara, hal yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang dikatakan anak-anak Allah, tanda bahwa kita adalah anak Allah, yaitu kita percaya kepada Allah. Maka ini harus menjadi sebuah tradisi lisan sejarah yang turun-temurun kita ceritakan bagi kehidupan anak-anak kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah menyaksikan kepada orang lain, ya. Kita punya Bapa yang penuh kasih. Dan itu kita mulai dari kehidupan keluarga kita. Ceritakanlah kepada anak-anak kita bagaimana pengalaman hidup kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, apa yang menjadi kegagalan-kegagalan kita, yang biarlah itu menjadi pelajaran penting bagi anak-anak kita, agar mereka tidak mengulangi kesalahan kita, yaitu memiliki hati yang memberontak kepada Allah. Bahkan ketika kita mengajarkan kepada mereka, tunjukkanlah itu dalam gaya hidup kita, di mana kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Maka lihatlah saudara, ketika anak-anak kita diperlengkapi, mereka tidak hanya mendengarkan firman, tapi mereka melihat video yang baik dari kehidupan orang tuanya. Disitulah mereka akan berjumpa dengan kasih Allah. Karena ketika kita menerima kasih Allah, kita mengalaminya, itu juga yang akan kita impartasikan bagi kehidupan anak-anak kita. Sebagai anak-anak Allah, mari kita tidak hanya sekedar percaya kepada Allah, tapi lebih daripada itu, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dia adalah Bapa kita dan Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Apalagi di tengah situasi-situasi yang sedang kita hadapi saat ini, di mana mata kita melihat ada banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Ingatlah, kita punya Allah
Bapa yang penuh kasih yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kami. Hari ini kami diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kami memiliki Bapa yang penuh kasih, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga tidak ada hal apapun yang dapat kami khawatirkan, kami takutkan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dituntun untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhi segala bentuk pemberontakan, kehidupan yang penuh dengan kefasikan, kelaliman, dan kami boleh hidup benar sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Ini menjadi sebuah cerita yang turun-temurun akan terjadi bagi generasi-generasi kami mendatang, sehingga mereka pun tetap bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, meteraikan firman ini dalam hati kami. Haleluya. Amin. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, tetap teguh, tetap teguh. Ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, tetap teguh, tetap teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita menyerahkannya dalam doa yang kita ucapkan secara bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami, berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Anjuran, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Haleluya, karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil kita mempersiapkan dan mengumpulkan persembahan kita menyanyi dari Kidung Keesahan 379, bait 1 dan 2, bawa persembahanmu.
perhatiannya untuk beberapa warta berikut ini. Kegiatan kategorial dan non-kategorial tetap berlangsung seperti biasa dengan online dengan menggunakan teknologi komunikasi multimedia yang ada. Pada hari Senin, doa setiap Senin akan dilayani oleh hambanya Penatua Grace Perukan jam 19.30. Pada hari Selasa ada persiapan majelis jam 19.30 akan dilayani oleh Penatua Susi Owiling. Pada hari Rabu ada pemberkatan nikah yang akan dilayani oleh Pendeta Iren M. Tetelepta pada jam 10. Dan hari Kamis ada kebaktian Pelpri jam 19.30 dilayani oleh hambanya Pendeta Benhard Haning. Dan pada hari Jumat ibadah PW jam 17.00 dilayani oleh Penatua Robert Hutagalung. Pada hari Minggu pagi ada kebaktian sekolah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing, dan pada sore harinya jam 16.00 ada kebaktian pemuda dilayani oleh Penatua Sari Purba. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKU Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Saudara Michael Hutagalung, Ibu Parinsan Elida Simanjuntak Boru Siahaan, Adi Legian Saputra, Adi Brandon Melvin Kusdia, dan Bapak Renar Hem Sitorus. Hadiah firman Tuhan diambil dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18 yang berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Akan dilayankan pemberkatan pernikahan kudus bagi Pendeta Marta Ulina Nababan STH, Pendeta Sinode GKO, dengan Saudara Yusefer Anugrah Momuat, anggota Jemaat GKO Sola Gradia, pada hari tanggal Rabu 11 November 2020 jam 10 WIB, bertempat di Gedung Gereja Immanuel, Jalan Malioraya, Bintaro, Sektor 9. Sehubungan dengan pembatasan jumlah jemaat, maka yang hadir hanya dibatasi 30 orang. Oleh karenanya bagi jemaat yang tidak mendapatkan undangan bisa mengikuti ibadah tersebut secara live streaming melalui YouTube yang linknya akan dibagikan melalui grup WA wilayah masing-masing. Berita kelahiran. Telah lahir seorang anak pertama, seorang putri pada tanggal 2 November 2020 dalam keluarga Bapak Mario Audi Wenas dan Ibu Evelyn Sola Gracia Haning dengan nama Kanaya Brielle Teelah Wenas. Majelis dan seluruh jemaat GKU Bintaro Jaya mengucapkan turut bersukacita atas kelahiran anak terkasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Mohon dukungan doa dan peran sertanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari saudara kita berdoa. Terpujilah Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Roh Kudus yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami masih dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan diberikan kesempatan untuk datang pada Tuhan, bersyukur atas semua berkat yang boleh kami terima daripada Tuhan. Di sepanjang hari kehidupan kami, baik kami secara pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan umat Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Allah, percaya kepada Allah, dan kami boleh nyatakan itu di dalam gaya kehidupan kami yang itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Ajarkan kami sebagai orang tua untuk mendidik mendewasakan anak-anak kami dalam terang firman Tuhan, agar mereka pun punya kekuatan, mereka pun
bertumbuh dalam iman yang teguh kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka boleh menjalani hari hidup mereka dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan tercurah bagi kehidupan keluarga kami, bahkan dalam persekutuan umat Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk pergumulan kami, bagi gerejamu GKO Bintaro Jaya, berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, secara online, secara virtual, ibadah-ibadah. Mari Tuhan Engkau berkati agar semua persiapan yang dilakukan, firman Tuhan yang diperdengarkan, itu boleh membawa kami semua untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan juga memberikan kekuatan bagi kami untuk kami melangkah di dalam hari-hari hidup, di mana kami harus berhadapan dengan ada banyak hal dalam dunia ini yang itu menyangkut kehidupan kami pribadi, keluarga, perekonomian kami, masa depan anak-anak kami. Kami percaya melalui firman Tuhan kami dikuatkan, dan biarlah sungguh ya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dan mengalami kebahagiaan di tengah persoalan apapun yang kami sedang hadapi. Berdoa secara khusus juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang terus bergumul di dalam kelemahan tubuh jasmani. Kami berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhat, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eriwana, Ibu Tiurlan Tambunan, Ibu Pendeta Carolina Lopulalan, dan Bapak Pendeta Bob Siahaya. Begitu juga mereka yang berada dalam proses pemulihan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Borumarbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suwatan, Om Alisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Ibu Linda Simatau, Ibu Norlan Sinaga Boru Simbolon, Bapak Friski Suwatan, Ibu istri dari Bapak Pendeta Bob Siahaya, Ibu Teli, dan anak terkasih Klaus. Bahkan juga jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan, tetapi mereka sedang berada dalam kelemahan tubuh jasmani. Mari Tuhan Engkau Allah yang kami imani dan percaya sebagai tabib di atas segala dokter, di atas segala dokter, tabib yang agung. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, bahkan sudah menyembuhkan dan memulihkan keadaan saudara-saudara kami yang lemah. Dan biarlah di tengah pergumulan sakit penyakit, kami semua tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tetap ada dan melihat keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur bagi saudara-saudara kami yang diberikan pertambahan setahun usia di minggu ini. Berdoa bagi saudara Michael Hutagalung, Ibu Parinsan Elida Simanjuntak Borusihaan, adik Legian Saputra, anak Brandon Melvin Kusdia, Bapak Rainer dan Bapak Rainer MC Torus. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia mereka boleh menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka, memberikan kesempatan bagi mereka mengalami kasih karunia Tuhan di dalam dunia ini, dan biarlah hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Mario Audiowenas dan Ibu Evelyn Sola Gracia Hani yang di tanggal 2 November kemarin mereka bersuka cita karena Tuhan boleh menghadirkan seorang putri di tengah keluarga ini, yaitu anak terkasih Kanaya Briel Tevila Wenas. Kami percaya bahwa anak ini hadir karena Tuhan punya rencana yang indah bagi keluarga ini. Maka biarlah Tuhan berikan hikmat bagi kedua orang tua Bapak Mario dan Ibu Evelyn untuk mendidik mendewasakan anak terkasih Kanaya dalam terang kasih Tuhan. Dan kami imani sungguh Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang terbaik bagi anak terkasih Kanaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan semua dalam persiapan-persiapan kami untuk mengevaluasi program-program pelayanan di sepanjang tahun ini dan juga rencana-rencana program kami di tahun yang akan datang. Mari Tuhan Engkau memberkati agar apapun yang boleh kami kerjakan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berdoa untuk persiapan peresmian pos pelayanan GKO Bintaro Jaya yang ada di Karangjong Blora. Dengan semua proses yang sedang kami jalani, mari Tuhan berkati
biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga untuk Sinode Gereja Tuhan GKO, berdoa untuk majelis Sinode dengan semua biro yang ada. Mari Tuhan berkati persiapan-persiapan untuk pelaksanaan sidang MPLS. Tuhan juga memberkati, bahkan juga penyelesaian pembuatan almanak GKO untuk tahun 2021. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan di ujung semua apa yang boleh kami lakukan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan kami tetap mendoakan situasi bangsa dan negara kami, apa yang sedang terjadi sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melihat, Engkau tahu, dan Engkau sungguh memberkati kehidupan para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, semua jajaran, para pemerintah dari tingkat yang eselon yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan memberkati agar apapun keputusan kebijakan yang mereka ambil, biarlah untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami di pagi hari ini. Kami mohon ampun ya Bapa, kalau dalam hidup ini kami belum menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah anak-anak Allah, karena kami masih hidup sama seperti dunia ini. Tuhan ampuni kami. Roh-Mu yang kudus menuntun kami agar kami boleh terhindar dari memberikan seluruh hidup kami mengikuti apa yang menjadi keinginan-keinginan hati dan daging kami. Ampuni kami ya Bapa, dan doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, pegang tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Untuk itu kembalilah dalam kehidupan saudara dan jadilah berkat bagi sesama. Untuk itulah jemaat Tuhan menerima berkat Tuhan ini.
Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang pelindung, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu pagi ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.